Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Melihat Huoba dibuat terluka oleh Xiaoyan, suara Huo Tianning rendah dan serak saat mengucapkan nama Xiaoyan. Pada saat yang sama, doki di tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar. Kilatan cahaya melintas di telapak tangannya dan menjadi sebuah pedang. Setelah menyuntikkan doki ke dalamnya, cahaya biru yang menyilaukan juga muncul dari pedangnya. Melihat pemandangan ini, wajah pucat Xiaoyan tampak serius. Sambil mempercepat penyebaran kekuatan pil obat di tubuhnya, penguasa Suan berat segera muncul di tangannya. Kemudian api surgawi perlahan mengalir pada penguasa Suan yang dia lambaikan. Namun dibandingkan sebelumnya, aura yang dipancarkan Xiaoyan jauh lebih lemah. Munculnya pemandangan ini membuat Jolin diam-diam senang. Inilah yang ingin dia lihat, bisa membawa Xiaoyan tanpa usaha. Meskipun dia kehilangan warisan doki, selama dia bisa membawa Xiaoyan kembali, itu juga bisa menebus hilangnya perjalanan warisannya. Adapun Xiaoyan, dia memang musuh terbesar yang pernah dihadapi Zolin. Bahkan Zolin percaya bahwa orang-orang dari 4 klan utama pun tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan di depannya. Meskipun kekuatan orang-orang itu juga mencapai Dodi, mereka jauh lebih buruk daripada Xiaoyan di depan mereka. Justru karena inilah, semua ancaman dicekik di buayan, yang merupakan gaya Zolin dalam melakukan sesuatu. Di matanya, siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengancamnya adalah musuh. Begitu dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya, Zolin tidak akan pernah ragu. Bahkan jika dia adalah anggota klan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sejauh ini, ada banyak orang kuat di klan Zhou yang telah tewas karena dia, tetapi tidak ada yang menemukan buktinya. Dengan senyum di sudut mulutnya, doki Zolin yang sunyi juga mengalir dengan tenang tanpa disadari orang luar. Ketika saatnya tiba, selama dia mau, dia dapat meledakkan kekuatan yang menakutkan kapan saja. Pada saat yang sama, Huo Tianyi akhirnya mengambil tindakan terhadap Xiaoyan. Dengan satu lesatan, dia datang ke Xiaoyan, mengayunkan pedang panjang dan jatuh langsung ke Xiaoyan. Tiba-tiba, suara tabrakan emas dan besi terdengar, disertai dengan percikan api yang meledak. Energi kekerasan berubah menjadi badai dan menyapu seluruh alun-alun. Xiaoyan mundur ke belakang. Kemudian begitu dia membalikkan tubuhnya, dia bertabrakan lagi. Di udara kosong, dua sosok itu bertabrakan bolak-balik, dan suara benturan logam dan besi yang memekakkan telinga terus bertiup di telinga semua orang. Kedua sosok itu bertarung habis-habisan. Setelah 100 gerakan, Xiaoyan yang sudah terluka tidak jatuh sama sekali. Sebaliknya, dengan senjata penguasa Suannya, dia berhasil menahan setiap serangan Huo Tianyi. Melihat pemandangan ini, orang-orang di luar tidak dapat menahan ekspresi kusam. Tanpa diduga, Xiaoyan seorang bandi bintang 6 yang dalam keadaan terluka masih dapat meledakkan kekuatan yang begitu kuat. Orang ini sungguh mengerikan. Apakah dia benar-benar hanya seorang bandi? Menurut pendapatku, dia adalah monster. Kerumunan di luar alun-alun dipenuhi dengan kata-kata yang luar biasa dan menakutkan. Semua orang yang melihat Xiaoyan tampaknya sedang menatap monster. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan. Hati mereka bahkan meragukan bahwa pemuda yang tampaknya hanya memiliki bandi bintang 6 mungkin salah. Di alun-alun yang luas, sebuah ledakan besar tiba-tiba keluar, dan mata orang-orang yang hadir juga melihatnya. Orang yang mengalami kecelakaan itu bukanlah Xiaoyan yang sedang melawan Huo Tianyi saat ini, tetapi orang lain. Xunsho, dia telah kalah. Apakah kekuatan ular narwhal begitu mengerikan? Kekuatan binatang buas ini sebenarnya telah mencapai Dodi bintang 4 tahap menengah. Ketika semua orang di tempat itu mendongak, mereka mendapati bahwa Xunsho yang telah bertarung dengan ular narwhal benar-benar dikalahkan. Di langit, ular besar itu menatap ke arah Xunsho yang terhantam keras di alun-alun di bawah. Ketika semua orang melihat Xunsho tergeletak di alun-alun dengan aura lemah dan berlumuran darah, wajah mereka tidak bisa tidak berubah. Terutama ketika mereka melihat luka robek merah besar di punggung Xunsho. Xunsho telah terluka parah saat ini. Hanya ada 3 dari 4 klan yang tersisa saat ini. Tentu saja, meskipun Xunsho telah jatuh ke keadaan seperti itu, para Dodi biasa di sekitar tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Bagaimanapun, Xunsho adalah Dodi bintang 3, unta kurus yang mati lebih besar daripada kuda. Selain itu, orang-orang ini memiliki pemikiran yang berbeda. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik pada akhirnya. Jadi tentu saja, tidak ada yang akan melakukannya.
Adapun Zolin saat ini, dia telah berencana menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang Shoyan. Namun ketika dia melihat perubahan mendadak di alun-alun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tenggelam. Ketika matanya berbalik, dia melihat bahwa ular narwhal telah berencana untuk bergegas menuju Shoyan. Zolin dengan cepat melirik Sobentang dan berkata dengan suara dalam, "Sial, ayo cepat lakukan. Kamu hentikan binatang buas itu. Aku akan mengambil Nyo Shoyan dengan tanganku sendiri," ucap Zolin. Mendengar kata-kata Zolin, Sobentang segera mengerutkan keningnya. Jelas bahwa ada begitu banyak kesempatan sebelumnya, tetapi Zolin tidak terburu-buru untuk bergerak. Sekarang, ketika dia melihat ular narwhal bergerak, dia merasakan ancaman itu datang. Dengan desahan tak berdaya di dalam hatinya, Sobentang tetap bergerak. Jelas dia tidak berani membantah perintah Zolin. Ketika tubuhnya terbang melintas, dia bergegas menuju ular narwhal. Pada saat yang sama, Zolin mengalihkan pandangannya dan menatap Shoyan. Wajahnya menjadi dingin, telapak kakinya menginjak kekosongan dengan ganas. Tubuhnya bergerak seolah-olah telah berubah menjadi pedang tajam saat melesat ke arah Shoyan. "Shoyan, aku akui bahwa aku benar-benar ceroboh. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku ingin membunuhmu. Hari ini, itu akan menjadi sesuatu di kantongku," kata Zolin. Dalam sekejap mata, dia telah menyusul Huatiani yang sedang bertarung dengan Shoyan. Di sisi lain, Beiying yang melawan Raja Utara juga melihat Sobentang bergegas menuju ular narwhal. Kemudian matanya melirik ke sisi Shoyan. "Hehehe, Zolin, kamu sangat kejam. Tapi aku khawatir kamu telah melupakan keberadaanku." Pada saat berikutnya, Beiying berbalik dan mengayunkan tinjunya pada Raja Utara di belakangnya. Namun kali ini tidak seperti sebelumnya. Di bawah tinju Raja Utara, telapak tangan Beiying tampak rentan. Tubuh Beiying juga terbang mundur, tak terkendali pada saat ini. Tetapi melihat ke arahnya, itu tepat di depan Sobentang yang sedang berlari ke arah ular narwhal. Doki agung mengalir keluar dari tubuh Sobentang. Dirinya saat ini hanya berjarak beberapa ratus kaki dari ular narwhal. Pada jarak ini, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat menghentikan ular narwhal di sini. Tangan Sobentang tiba-tiba mengepal. Seketika doki di telapak tangannya menggumpal menjadi tombak panjang. Ujung tombak itu tiba-tiba berputar dan membawa aura tajam saat menghantam keras ke arah ular narwhal. Namun pada saat ini, suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Sebelum Sobentang sempat menoleh, seberkas cahaya tiba-tiba menghantam tubuhnya dengan keras. Tubuh Sobentang yang awalnya sedang melesat maju terpaksa berhenti di udara. Meski hanya sesaat, kecepatan ular narwhal saat ini cukup untuk meninggalkan Sobentang jauh di belakang. Ketika Sobentang buru-buru tersadar dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia mendapati bahwa ular narwhal telah meninggalkannya jauh di belakang. Bahkan jika dia ingin mengejarnya sekarang, dia tidak akan bisa. Ketika memikirkan hal ini di dalam hatinya, kemarahan langsung membuncah di hati Sobentang. Sepasang matanya yang berapi-api menatap orang berjubah putih yang tidak jauh di ruang kosong di sampingnya. Itu adalah Beiying. "Beiying, apa yang sedang kamu coba lakukan?" Sobentang berteriak marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dihalangi oleh Beiying pada saat yang genting seperti itu. Namun saat kata-kata Sobentang terdengar, Beiying yang berada di depannya buru-buru membalikkan tubuhnya. Tubuhnya tampak agak menyedihkan saat ia melesat melintasi ruang kosong di sampingnya. Seketika kilat ungu emas yang aneh tiba-tiba menembus tempat Beiying berdiri. Sasarannya berubah menjadi Sobentang. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Sobentang berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, sambaran petir aneh itu telah mendarat dengan keras di tubuhnya. Baru pada saat ini, Sobentang melihat dengan jelas bahwa sambaran petir ungu emas yang telah tiba di hadapannya sebenarnya adalah Raja Utara. Tubuh Sobentang terpental dengan keras. Ia seperti meteor yang jatuh saat menghantam alun-alun di bawahnya. Meskipun tidak cukup untuk melukai Sobentang secara serius, kekuatan Raja Utara cukup untuk membuat Sobentang sementara kehilangan kemampuan bertarungnya. Di udara, Beiying menatap Raja Utara seolah-olah penuh kebencian. Baru kemudian dia menoleh ke Sobentang dan berteriak dengan marah. "Apa yang aku lakukan di sini? Apakah kamu sekarang tahu mengapa aku tak sengaja bertemu denganmu? Jika bukan karena klan Zuomu menolak untuk membantu, bagaimana mungkin aku bisa dikalahkan oleh makhluk itu?" "Hah, kau ingin meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Aku khawatir kau telah meremehkan Shoyan ini." Wajah Beiying dipenuhi dengan kesedihan. Sobentang tidak benar-benar merasakan kekuatan Raja Utara dari tabrakan sebelumnya. Namun dari situasi saat ini, dia tidak berani meremehkan Raja Utara. Dengan mampu mengalahkan kepala klan Bai, yang juga merupakan salah satu dari 4 klan besar, Sobentang bisa membayangkan kekuatan Raja Utara tanpa berpikir terlalu banyak. Tentu saja, jika dia tahu
bahwa semua ini dilakukan secara sengaja oleh Beiying. Tidak diketahui apa yang akan dipikirkannya dalam hatinya. Pada saat yang sama, tanpa halangan apapun, kecepatan serangan ular narwhal menjadi semakin menakutkan. Ia membuka mulut ularnya yang besar dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar dan kecepatan serangannya menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini, tubuh Zolin telah menyusul Huo Tianyi sebagai Dodi bintang 2. Kekuatan Dodi bintang 1 tidak berbeda dari bandi biasa bagi Zolin. Melihat Zolin tiba-tiba menyerbu ke depan, ekspresi wajah Huo Tianyi langsung berubah. "Bajingan, hidup Shoyan adalah milikku. Akulah yang seharusnya membunuhnya." Huo Tianyi berkata dengan ganas. Dia menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menyerang Shoyan. Pada saat yang sama, ular narwhal dengan gila-gilaan menyerang mereka dari ruang kosong di satu sisi mereka. "Zolin, minggirlah demi tuan muda ini!" Raungan marah terdengar dari mulut Huo Tianyi. Dia melambaikan tangannya dan melayangkan pukulan keras ke wajah Zolin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau memiliki kemampuan untuk melawanku karena kekuatanmu telah mencapai level 2 di bintang 1 tingkat lanjut? Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri." Zolin bahkan lebih meremehkan. Dia melambaikan lengan bajunya dan aura pedang yang tajam langsung menggumpal menjadi suatu zat. Hanya dengan satu serangan, itu tidak hanya memaksa Huo Tianyi mundur, tapi juga dengan paksa mematahkan keempat tulang jari di tangan kanan Huo Tianyi. Jika Huo Tianyi sendiri bukan seorang Dodi, kemungkinan besar serangan Zolin sudah cukup untuk melumpuhkan telapak tangan Huo Tianyi. Hati Huo Tianyi dipenuhi dengan ketidakpuasan setelah serangannya digagalkan. Dia ingin menyerang ke depan sekali lagi, namun pada saat ini, bayangan besar di belakangnya seperti gunung saat menekannya dengan kuat. "Apa?" Baru pada saat inilah, Huo Tianyi akhirnya menemukan ular narwhal di belakangnya. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, Doki dalam tubuhnya melonjak keluar dengan gila-gilaan. Kedua kakinya tergesa-gesa berlari menuju ruang kosong. Sudut matanya melirik bayangan besar di belakangnya yang semakin dekat. Keterkejutan tertulis di seluruh wajah Huo Tianyi. Tentu saja, Zolin juga terkejut dalam hatinya. Ular narwhal yang seharusnya dihentikan oleh Subentang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ini benar-benar menakutkan. Dengan cara ini, kemunculan ular narwhal sekali lagi telah merusak rencana Zolin. "Brengsek, aku harus membunuh Shoyan. Sekalipun kamu sudah menjadi Dodi bintang 4, kamu tidak akan bisa menghentikanku." Zolin mengutuk keras dalam hatinya. Ia bahkan berharap dapat membunuh Subentang saat ini juga. "Zolin, ini semua salahmu. Kamu tidak bergerak terlalu lama dan hanya ingin menjadi nelayan. Sekarang, kamu akhirnya gagal total dalam tugas yang mudah dan malah menceburkan diri ke dalamnya." Dengan kematian yang sudah di depan mata, hati Huo Tianyi dipenuhi dengan amarah. Matanya memperlihatkan ekspresi menyeramkan saat dia tertawa terbahak-bahak. "Mati? Satu-satunya yang akan mati adalah kamu. Aku tidak akan mati," ucap Zolin. Kekejaman di wajah Zolin menjadi semakin pekat. Tatapannya yang dia gunakan untuk menatap Huo Tianyi dipenuhi dengan niat membunuh. Tak lama kemudian, tubuhnya yang tadinya bergerak maju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti. Keduanya yang tadinya hanya berjarak dekat dari Huo Tianyi, kini hanya berjarak kurang dari setengah meter dalam sekejap mata. "Hahaha, Zolin, mati saja dengan patuh." Huo Tianyi tertawa keras. Dia melambaikan tangannya yang besar dan mencengkeram pergelangan kaki Zolin. Enyahlah." Tawa dingin yang menghina langsung keluar dari mulut Zolin saat melihat kejadian ini. Dia memutar kakinya dan Doki melonjak liar. Tak lama kemudian, dia menginjak dada Huo Tianyi dengan keras. Doki yang menakutkan langsung tercurah saat serangan ini mendarat. Terlepas dari bagaimana Huo Tianyi mencoba menghalanginya, itu sama sekali tidak berguna. Metode Ki Pedang dari Sekte Pedang Surgawi dikenal karena kekuatan serangannya yang dahsyat. Dengan kekuatan Dodi bintang 2 milik Zolin saat ini, Doki berwarna emas itu langsung menggumpal menjadi bilah tajam. Zolin jelas tidak dapat membunuh Huo Tianyi hanya dengan satu serangan. Namun tujuannya jelas bukan ini. Pada saat yang sama, ketika kakinya mendarat, Zolin meminjam kekuatan dari kakinya dan dengan keras menginjak dada Huo Tianyi. Tubuhnya meminjam kekuatan itu dan sekali lagi melesat keluar dengan dahsyat. Pada saat yang sama, tubuh Huo Tianyi terlempar ke dalam bayangan yang menutupi langit. Teriakan memilukan terdengar dari bayangan itu. Tubuh Zolin telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari area yang tertutup bayangan itu. Ketika dia menoleh untuk melihat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bahkan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar. Melihat ke arah ini, bayangan itu sebenarnya adalah mulut ular besar narwhal yang terbuka dengan marah. Huo Tianyi baru saja ditelan olehnya. Hatinya teringat adegan Huo Tianyi ditelan ke dalam perut ular narwhal. Bahkan dengan kekuatan mentalnya,
Hatinya tanpa sadar merasa dingin. Namun tak lama kemudian, tubuh besar ular narwal itu tiba-tiba mulai berputar. Tubuh di bagian perutnya membengkak dengan cepat. Dalam sekejap mata, tubuh ular narwal membengkak hingga lebih dari 2 kali lipat ukuran aslinya. Gelombang suara mendesis yang menyakitkan keluar dari mulut ular narwal. Sekalipun itu adalah binatang ajaib dengan kekuatan Dodi bintang 4, ia tetap harus membayar harga yang cukup mahal untuk menelan Dodi. Sesaat kemudian, tepat ketika semua orang yang hadir mengira tubuh ular narwal akan hancur berkeping-keping karena hal ini, ular narwal tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar tinggi-tinggi. Tak lama kemudian, sendawa yang panjang dan keras tiba-tiba keluar dari mulutnya. Kemunculan adegan ini sontak saja membuat ekspresi wajah semua orang yang hadir langsung mengeras. Mulut semua orang ternganga lebar, wajah mereka menampakkan ekspresi yang sangat terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa apa yang mereka kira akan hancur dan mati, ternyata berubah menjadi penampilan yang canggung dan lucu. Di udara kosong, Shoyan yang masih pucat tanpa sadar terbatuk beberapa kali ketika melihat kejadian yang tiba-tiba ini. Namun hatinya mengeluarkan tawa gembira. Untungnya kekuatan ular narwal benar-benar mampu meningkat hingga tingkat seperti itu pada saat kritis ini. Jika ular narwal tidak hadir selama perjalanan ke reruntuhan ini, kemungkinan besar Shoyan tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Terima kasih banyak. Shoyan tersenyum penuh arti. Pandangannya perlahan menyapu tubuh besar ular itu. Ketika pandangannya beralih ke ekor ular narwal, ia menyadari bahwa lapisan kutikula energi emas seperti kristal secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh ular narwal. Melihat pemandangan ini, Shoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hatinya. Sementara alisnya bertaut erat, dia merasa terkejut sekaligus senang dalam hatinya. Ini bukan pertama kalinya Shoyan melihat kutikula energi aneh ini. Ini biasanya karena kekuatan yang berlebihan dalam tubuhnya yang menyebabkan energi tersebut terwujud. Ini juga berarti bahwa ular narwal akan memasuki masa tidur nyenyak. Jika dia kehilangan dukungan dari ular narwal, pasukan tempur yang kuat ini akan sangat sulit untuk menghadapi 4 klan besar lagi. Tentu saja, selain semua ini, munculnya kutikula energi ini juga berarti bahwa kekuatan ular narwal masih dapat terus meningkat. Setelah benar-benar melahap semua energi ini, kekuatan ular narwal kemungkinan besar akan dinaikkan ke tingkat Dodi bintang 5 tahap akhir. Kekuatan semacam ini bahkan di seluruh wilayah barat dapat dikatakan berada di puncak piramida di antara semua Dodi. Tetapi saat ini, semua itu masih belum diketahui. Pada saat ini, Zolin yang berada di langit juga menemukan sedikit perubahan pada tubuh ular narwal. Wajahnya beberapa saat lalu masih menunjukkan ekspresi serius, menampakkan ekspresi dingin di saat berikutnya. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Shoyan, tidak peduli seberapa beruntungnya kamu tidak akan bisa lolos dari nasib kematian di tanganku hari ini. Ekspresi Zolin tampak ganas, pandangannya terfokus pada kutikula energi yang menyebar dengan cepat di tubuh ular narwal. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan suara hembusan terdengar. Doki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.